Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Miss. Puji Tuhan baik. Luar biasa baik. Oke, kita semua harus ada dalam keadaan yang sehat, yang baik-baik aja. Karena kita punya Tuhan Yesus yang besar, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Siapa di sini yang mau ibadah, angkat tangannya. Tapi ibadahnya harus yang sungguh-sungguh. Ibadahnya harus duduk diam. Kalau disuruh menyanyi, walaupun Miss nggak dengar suaranya, tetapi kita semua harus menyanyi. Menyanyi di rumah. Karena hari ini kita ibadah. Ini kita masih ibadah lewat Zoom. Jadi tetap kita harus menyanyi. Walaupun di rumah ya. Walaupun Kimberly sendiri, Gabriela dan Mikael sendiri, ataukah ada teman-teman yang lain sendiri-sendiri di rumah, tetapi kita harus tetap bernyanyi, ya. Jangan Wisnu menyanyi sendiri di sini, tapi kita semua harus menyanyi. Oke, semuanya siap? Oke, semuanya siap. Ya, sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Sudah bisa duduk yang tenang. Halo Mikael. Hai Mikael. Oke, duduk yang tenang ya. Mari kita semua berdoa, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga mau ucapkan selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih buat Tuhan Yesus karena hari ini kami semua sehat, kami semua kuat, kami dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua karena Tuhan Yesus yang menjaga kami, Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang melindungi kami dari malam sampai dengan pagi ini. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita hari ini mau menyanyi lagu. Kita semua sebagai anak-anak SD Kristen Cahaya Bangsa, TK Happy Holy Kid, kita harus tampil beda. Kita harus beda dari anak-anak di luar sana, karena kita punya Tuhan Yesus yang besar. Hari ini kita mau menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Oke, semua tahu menyanyi lagu ini adalah lagu sekolah minggu. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berkata dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, yang di rumah nyanyi juga sama-sama ya. Semuanya bikin gaya tampil beda dengan gaya masing-masing. Oke, siap. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke, kita semua harus berani tampil beda ya.
Jangan mau kalah dengan orang-orang di luar sana. Kita harus tampil beda. Tampil beda. Coba Miss mau lihat semuanya tampil bedanya kayak apa? Siap? 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. Oke, siap. Kita akan angkat satu pujian lagi. Allahku besar. Ya. Allahku besar. Karena Tuhan Yesus kita besar. Ketika kita berani tampil beda, kita juga harus, karena kita tahu Tuhan kita itu besar. Tuhan Yesus itu besar, makanya kita berani tampil beda. Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Jadi gunung, bintang-bintang, sungai-sungai, semua milik Tuhan. Tuhan Yesus yang menciptakannya. Semuanya kita juga dijadikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Kita angkat pujian lagi. Allah itu baik karena Tuhan kita besar, Dia juga baik bagi kita semua. Semua setuju kalau Tuhan Yesus baik bagi kita? Setuju nggak? Setuju nggak kalau Tuhan Yesus baik bagi kita? Setuju. Oke, kita menyanyi Allah itu baik. Siap? 1, 2, 3. Allah itu baik. Pakai jari. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Jadi Allah itu baik bukan buat anak-anak TK aja, bukan buat miss-miss aja dan mister, tapi Allah itu baik buat semua orang yang cinta, yang sayang sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi siapa yang sayang sama Tuhan Yesus, yang cinta sama Tuhan Yesus harus menyanyi, menyembah Tuhan, duduk tenang, beribadah yang tenang. Kalau nanti sebentar Miss MG mau bawa firman, kita semua harus duduk diam. Karena kita adalah anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus. Semuanya setuju ya? Duduk tenang. Kalau Miss MG bawa kebenaran firman Tuhan buat kita semua ya. Oke, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan dengan semangat. Miss juga semangat di sini. Untuk itu sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Anak-anak, kita duduk tenang, kita mau angkat pujian. Ku menyembah. Oke, semuanya duduk tenang, kita berdoa, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang baik, kita angkat pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Anak-anak, mari kita angkat pujian ini dengan serius. Walaupun kita berbeda-beda tempat, kita tinggal, ada yang di Handil, ada yang di Ulin, ada yang di Air Mantan, ada yang di mana-mana saja kita tinggal. Tapi saat ini mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan Yesus hadir, Dia memulihkan bangsa kita, supaya Tuhan Yesus hadir untuk Dia memulihkan kota kita. Tuhan Yesus hadir untuk mengangkat virus corona, supaya kita semua terbebas dari sakit penyakit, supaya kita semua bisa bersekolah lagi. Mari kita sungguh-sungguh angkat pujian ini. Kita jangan menyembah Tuhan dengan main-main, tapi mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan Yesus benar-benar ada di dalam hati kita, ada di dalam pujian kita. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau besar. Kami bersyukur Tuhan, atas anugerah-Mu yang dahsyat. Engkau besar Tuhan, Kau memulihkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serahkan kepada Miss MG yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat hadir sekarang. Hadir bersama kami, hadir di rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar, kami buka hati kami buka telinga dan pikiran kami untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh dalam hati kami. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu.
Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi yang di Handil. Selamat pagi yang di Banjarbaru. Selamat pagi yang di Banjarmasin. Selamat pagi semuanya. Semangat nggak pagi ini? Semangat ya. Sekarang Miss MG mau lihat dulu semuanya senyum. Kita senyum dulu semua. Yang videonya masih dimatiin, dinyalain dulu. Karena Miss MG mau lihat semua anak-anak senyum. Boleh nanti Mr. Daru capture ya. Mr. Daru foto supaya terlihat anak-anak semua tersenyum. Oke, hitungan ketiga ya. Berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Senyum. Cheers. 1, 2, 3. Senyum lagi, ganti gaya. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Yeay, luar biasa. Tadi Miss Nona bawa, Miss Dorsi bawa, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus harus berani tampil beda ya. Makanya kita harus semangat pagi-pagi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Matius 26. Siapa yang di rumah sudah baca? Boleh jempolnya atau boleh angkat tangannya yang sudah baca. Wah, Mr. Daru sudah. Siapa lagi? Gloria sama Joy sudah. Siapa lagi? Bisa dicek dulu nih ke bawah nih. Yang sudah baca ya. Cecil sudah. Oh, Gabriela sudah. Wah, hebat. Ikel juga sudah. Matius 26 itu panjang ya. Sudah habis semua belum baca? Sudah kan? Wah, ternyata kisahnya panjang dan seru. Nah, kita hari ini akan sama-sama bercerita tentang Matius 26. Boleh Mr. Daru PowerPoint-nya? Bentar ya. Nah, Matius 26 ini adalah cerita tentang 2 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, jadi hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, sudah ada PowerPoint-nya ya. Matius 26. Matius 26 ini ceritanya tentang Yesus dan murid-muridnya. Kebanyakan cerita tentang Yesus dan murid-muridnya. Oke. Matius 26 itu bercerita tentang bagaimana manusia itu cepat ingkar janji. Nah, apa ya ingkar janji itu ya? Yuk kita lihat di slide selanjutnya, Mr. Daru. Bentar ya. Nah, ini dia. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Coba lihat. Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu. 12. Benar. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak nama-namanya? Ayo. Mister Daru geleng-geleng. Mister Daru nggak hafal ya? Ayo. Wah, Miss Emi juga lupa-lupa. Hafal, Miss. Sama ya. Wah, tos kita. Nanti kita sama-sama hafalin ya nama-nama 12 murid Yesus. Nah, di situ ada 12 murid Yesus. Ada. Nah, ini 12 deh. Pokoknya itu masih 12. Nah, Yudas Iskariot. Nah, ada apa dengan Yudas Iskariot? Tadi sebelumnya Miss Andy bilang ya, manusia itu suka banget, cepat banget berbuat janji. Tapi seringkali juga tidak melakukannya. Nah, ini sama terjadi dengan Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, yang setiap harinya bersama-sama Tuhan Yesus, pergi sama-sama Tuhan Yesus, makan sama-sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Apa yang dilakukan? Di Matius 26, kita baca yang 21 dulu ya, dan 22 Miss MG bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Nah, jadi ceritanya gini. Waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan untuk Paskah, perayaan Paskah. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau salah satu dari murid-muridnya nanti akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dan karena dia menyerahkan Tuhan Yesus akhirnya ditangkap dan nanti disalibkan.
mereka mendengar itu, murid-murid Tuhan Yesus sedih dong. Mereka berkata, nggak mungkin lah Tuhan, kami serahkan Tuhan. Kan Tuhan itu, kami dekat sama Tuhan. Tuhan itu sudah kami ikut kemana-mana sama Tuhan. Nggak mungkin kami serahkan Tuhan. Nah, di ayat 25, Yudas Iskariot juga berkata begini. Saya dibacakan lagi ya. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi menurut Yudas juga tidak akan melakukan seperti apa Yesus bilang, menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan disalibkan. Tapi ternyata Yudas ini berbohong atau jujur. Nah, kita baca selanjutnya. Jujur. Oke, kita baca deh selanjutnya. Wah, ini ada yang menulis pesan nama-nama murid Yesus. Selanjutnya, tapi apa yang dilakukan Yudas Iskariot? Ternyata di Matius 26 ayat 14 sampai 16 yang Yudas Iskariot lakukan adalah, Miss MG baca ya, ayat ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, ternyata Yudas bohong. Ini kisah Yudas mendatangi imam besar itu ceritanya sebelum perayaan Paskah bersama Yesus. Ternyata Yudas berbohong. Sebelumnya dia bahkan sudah mendatangi dan berencana untuk menjual Yesus. Suaranya hilang ya? Tes. Oke. Kedengaran. Nah, berencana untuk menjual Yesus dengan harga 30 uang perak. Itu tuh harganya murah, nggak mahal. Tapi kok tega ya orang yang dekat sama Tuhan Yesus mau menjual Yesus. Nah, ternyata di sini kita belajar lagi. Orang yang dekat sama Tuhan pun bisa ingkar, bisa berbohong, ingkar janji kepada Tuhan. Padahal dia bilang, "Enggak Tuhan, bukan aku yang serahkan." Tapi kenyataannya justru Yudas Iskariot lah yang menyerahkan Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Wow. Oke, selanjutnya. Ada lagi seseorang murid Tuhan Yesus juga. Namanya adalah, lanjut Mr. Daru. Nah, ini dia. Sama ya, murid Tuhan Yesus juga. Namanya adalah Petrus. Siapa di sini ada yang namanya Petrus? Nggak ada ya? Atau papahnya namanya Petrus? Enggak. Papahnya ada nggak yang namanya Petrus? Ada tuh kan. Nah, Miss Anggi bacakan lagi. Miss. Oh iya ya, good. Oke. Miss Anggi bacakan lagi ya Matius 26. Ayatnya yang ke-33 dulu. 33 sampai 35. Lalu Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Terus ayat 35-nya, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Wow. Ini masih Matius 26 ya. Kalau tadi pertama kita belajar tentang Yudas, sekarang kita belajar tentang Petrus. Siapa Petrus ini? Sama, Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Petrus itu terkenal dengan orang yang berani. Makanya waktu Tuhan bilang, nanti iman murid-muridnya akan terguncang. Maksudnya, karena Tuhan nanti akan ditangkap, iman anak murid-muridnya itu akan terguncang. Mereka jadi ada yang takut, ada yang sembunyi, ada yang lari, tercerai-berai, dan segala macam. Tapi Petrus dengan berani bilang begini,
Ah, enggak Tuhan, sekalipun aku harus mati, dia bilang. Wah, bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, luar biasa banget nih Petrus nih. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat lagi selanjutnya. Apa yang dilakukan Petrus setelah dia berkata seperti itu kepada Yesus? Nah, yang dilakukannya adalah, lihat gambarnya, lihat aja. Kira-kira apa ya? Nah, bisa dibacakan ya. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tak lama kemudian, orang-orang yang di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Nah, cerita ini berkisah tentang waktu Tuhan Yesus sudah ditangkap. Nah, jadi cerita yang tadi Petrus bilang, kalau dia tidak akan kalau dia akan mau mati bersama-sama Yesus, imannya tidak akan terguncang, itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Setelah itu dia pergi ke Taman Getsemani bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berdoa semalaman sampai katanya peluhnya keluar darah. Terus Tuhan Yesus bilang hatinya sedih sekali ya. Dan kemudian setelah itu Tuhan Yesus ditangkap. Nah, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ini menunggu di luar halaman. Dia menunggu, tapi kemudian datanglah seorang perempuan kepadanya. Dia bilang, ini kan yang sering sama-sama Yesus kan, ini kan orang Galilea itu. Tapi dia bilang, enggak, aku enggak tahu. Aku enggak ngerti apa yang kamu maksud. Terus datang lagi orang kedua. Dia bilang, nah ini nih, orang ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Tidak, aku tidak kenal dia, kata Petrus. Datang lagi orang yang ketiga. Dia bilang, ini kan nggak salah lagi nih. Ini nih orang yang selalu berjalan bersama Yesus. Terus Petrus marah. Enggak, sampai bilang bersumpah-sumpah, swear. Dia bilang, sumpah, aku nggak kenal orang. Kemudian ayam berkokok berbunyi. Baru dia sadar. Ternyata dia sudah menyangkal Tuhan Yesus dan sama seperti apa yang Yesus bilang kepadanya, bahwa dia akan menyangkal. Nah, seperti Yudas, Petrus juga mengucapkan hal yang manis, hal yang baik, berjanji kepada Tuhan, tapi kemudian juga Petrus mengingkarinya, dia tidak melakukannya. Nah, anak-anak, seringkali kita juga begitu. Gak cuma sama Tuhan deh, kadang-kadang sama mama. Janji kata mama nanti belajar ya. Kita bilang, iya mah, tapi kemudian kita belajar nggak? Kebanyakan kita tidak, malah asik main handphone, atau enggak asik main yang lain, nonton TV. Terus misalnya mama juga suruh, nanti tidur siang ya. Kita, iya mah. Terus apa yang terjadi? Kita nggak tidur siang, malah jalan-jalan di luar main sepeda, ketemu main ke rumah teman. Nah, kita hanya mengucapkan kata iya, kata janji di depan, tapi kemudian kita tidak melakukan. Nah, Tuhan Yesus nggak mau kita menjadi orang-orang, anak-anak yang seperti itu. Kita belajar dari masih kecil, kita belajar untuk melakukan apa yang kita perkatakan. Kalau kita belajar firman Tuhan, jangan berbohong, berarti kita melakukan jangan berbohong. Kalau kita bilang, iya, mah, akan kulakukan, maka kita belajar untuk melakukan. Oke, bisa ya? Bisa? Dari kecil kita belajar. Karena itu hal yang harus dilatih terus-menerus dari anak-anak dari usia TK sekalipun, dari yang TKA sampai yang sudah kelas 6, sampai yang miss, mister, setiap hari kita belajar melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya memperkatakan firman Tuhan, tapi melakukannya. Dan dalam prakteknya, kita juga selalu melakukan apa yang kita perkatakan, karena itu orang menilai, oh iya ya, ternyata benar ya, dia selalu melakukan apa yang dia perkatakan, orang bisa akan menilai. Oke, selanjutnya.
Nah, di sini kisah Tuhan Yesus Taman Getsemani ya. Tadi misalnya udah bilang Petrus itu luar biasa bilang tidak akan menyangkal Tuhan. Terus dia bilang akan mati bersama-sama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus berdoa sendirian di Taman Getsemani sampai tadi misalnya dibilang peluhnya itu keluar darah saking Tuhan Yesusnya begitu berdoanya begitu sungguh-sungguh dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa minta kalau boleh janganlah dilalukanlah dia tidak disalib tapi bukan kehendak dia yang jadi tapi Tuhan. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Ini Tuhan Yesus lagi doa sungguh-sungguh nih, benar-benar nih. Murid-muridnya murid-muridnya apa? Tidur semuanya. Sampai beberapa kali Tuhan Yesus datengin. Tuhan bilang, gak bisakah kalian berjaga-jaga dan berdoa? Tapi apa? Tidur lagi. Nah, anak-anak kita jangan seperti mereka ya. Kalaupun kita seperti mereka, bertobat. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Waktu Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa, ayo kita sama-sama lakukan. Ya, oke, terakhir. Selanjutnya. Nah, ini dia. Immanuel. Tadi misalnya dibilang manusia bisa tidak melakukan apa yang dia perkatakan. Manusia bisa ingkar janji. Manusia gampang banget berbohong. Manusia gampang cuma ngomong yang manis-manis saja, tapi tidak melakukan. Tapi satu pribadi yang selalu melakukan janjinya, yang selalu tepati janjinya adalah Yesus. Jadi anak-anak jangan khawatir. Selama kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, ia adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel artinya Allah beserta kita. Dia berjalan bersama anak-anak, dia menjaga anak-anak, dia menegur anak-anak kalau kita salah. Dia juga selalu bersama dengan kita, mengerti perasaan kita, mengerti apa yang ada dalam hati terdalam kita. Jadi dia Allah Immanuel. Kita berdoa supaya hidup kita dari masih kecil, kita berjalan bersama Yesus, kita bisa melihat dan kita bisa mengalami Tuhan, sehingga kita kuat iman, kita kuat sampai kita besar nanti. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan. SMG berharap ini bisa memberkati anak-anak semua. Sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Miss MG minta siapa ya? Berdoa Miss Rani deh. Miss MG minta Miss Rani kita tutup dalam doa ya. Silakan Miss Rani. Oh, Miss Rani. Miss Rani, oh nggak kedengeran ya? Suaranya Miss Rani. Oke. Sip. Ya. Mari anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa untuk mengingatkan setiap kita supaya kita tidak lagi berbohong, tidak lagi ingkar janji, ya. Karena Tuhan Yesus sudah sayang kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan berkata yang benar, dengan berkata yang tidak berbohong Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu, apa yang sudah kami dengar, bertumbuh di dalam hati kami, dan kami juga menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu, sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya semua katakan, amin. Terima kasih Miss Angie. Terima kasih. Dadah semuanya.